Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Wanita kaya memecat pembantunya yang miskin. Beberapa hari kemudian, dia menyesalinya. Seorang wanita kaya yang angkuh memecat pembantunya karena wanita malang itu ada di mana-mana, mencoba mengatur segalanya. Si wanita kaya itu tidak tahu apa yang telah menantinya di hari berikutnya. Brenda bukanlah wanita yang pekerja keras biasa. Dia tidak khawatir tentang pekerjaan rumah, pekerjaannya atau tentang merawat anak-anaknya. Karena Brenda tidak perlu bekerja. Suaminya adalah seorang pengusaha kaya yang menyelamatkannya dari kerumitan mencari pekerjaan. Untuk urusan rumah dia tidak perlu khawatir karena Pamela selalu ada untuknya. Pamela 65 tahun bekerja sebagai pembantu di rumah Brenda. Dia bertanggung jawab atas segalanya, mulai dari membersihkan, memasak, mencuci, hingga menjemput anak-anak Brenda dari sekolah. Berkat Pamela, Brenda bahkan tidak perlu mengangkat jarinya. Tapi suatu hari, hal yang tidak terpikirkan terjadi. Brenda mendapati dirinya dalam air panas. Pamela ketakutan, "Saya benar-benar minta maaf, Nyonya Wells. Saya tidak sengaja melakukannya, saya minta maaf." "Apa kamu sudah gila, Pamela? Apa kamu baru saja membakar gaunku? Apa kamu tahu berapa harganya? Bahkan gaji tahunanmu tidak akan menutupinya, bodoh." Saya akan memperbaikinya, Nyonya," kata Pamela. Suaranya gemetaran ketakutan. "Perbaiki, keluar." "Nyonya Wells," Pamela memohon. Saya masih harus menyetrika pakaian Tuan Wells." "Tidak perlu untuk itu," Brenda berkata, memberinya tatapan tajam. "Jika kamu membuat kesalahan lagi, kamu akan dipecat. Kamu mengerti? Keluar." Sambil menangis, Pamela menghilang ke dapur dan mulai membuat sarapan. Tapi harinya baru saja mulai memburuk. Pagi itu dia sedang membuat roti panggang dan telur dadar untuk sarapan dan menumpahkan seluruh karton susu ke lantai dapur. Sebelum dia bisa membersihkannya, Brenda muncul dan Pamela tahu dia dalam masalah. Namun saat mengepel lantai, Pamela tidak sengaja menendang ember berisi air di lantai hingga membuat Brenda terpeleset dan jatuh. Itu adalah pukulan terakhir bagi Brenda. "Enyahlah," dia berteriak. "Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Aku tidak ingin melihatmu lagi." "Nyonya Wells, saya minta maaf." Pamela menawarkan Brenda tangannya untuk membantunya bangun. Tapi wanita kaya itu menariknya. "Jangan berani-berani menyentuhku. Keluar." "Tolong, Nyonya Wells, ibuku sakit. Aku butuh uang untuk membayar pengobatannya. Dia sendirian di pertanian, kecuali aku, dia tidak punya siapa-siapa. Pergi dari rumahku, kamu dipecat," teriak Brenda. Pamela memohon Brenda untuk memberinya kesempatan lagi, tapi Brenda tidak mau mendengarkan. Dia yakin dia telah melakukan hal yang benar dan bahwa Pamela pantas mendapatkannya setelah menyebabkan begitu banyak kekacauan hanya dalam satu hari. Dia tidak tahu dia akan bertukar tempat dengannya keesokan harinya. Malam itu ketika suaminya pulang, Brenda memberitahunya bahwa dia telah memecat Pamela. Jack sangat marah. "Lalu siapa yang akan menjaga rumah ini?" "Ya, kita harus mencari orang lain," kata Brenda terus terang. "Kamu tidak bisa menemukan seseorang yang begitu cepat, Brenda. Apakah kamu serius? Bukannya dia banyak membantu kita, Jack? Tidakkah kamu lihat bagaimana dia membuat kekacauan hari ini?" "Baiklah kalau begitu," kata Jack. "Lakukan semuanya sendiri." Saat itulah Brenda sadar bahwa dia telah memotong cabang pohon yang dia duduki. Sekarang setelah Pamela dipecat, dia harus melakukan semuanya sendiri. Bagaimana dia melakukannya? Dia bahkan tidak mengangkat sendok untuk dibersihkan selama bertahun-tahun. Pamela selalu ada di sana untuk menjaga rumah. Keesokan harinya ketika Brenda mengambil alih rumah itu, dia menyadari betapa beratnya pekerjaan rumah itu. Dia mengacau bahkan lebih buruk dari Pamela dan bahkan tidak bisa membuat roti panggang yang layak. Dan dengan sakit punggung yang dia alami sehari sebelumnya karena terpeleset di air, segalanya menjadi lebih buruk. Lelah dan putus asa, Brenda menelpon Pamela sebelum tengah hari dan memohon padanya untuk kembali. "Dengar, aku tahu aku tidak sopan kemarin, Pamela." Akunya melalui telepon. "Tolong kembalilah. Rumah ini membutuhkanmu, kami membutuhkanmu.
Saya akan segera ke sana, Nyonya Wells, jawab Pamela. Saya minta maaf tentang apa yang terjadi kemarin, seharusnya saya lebih berhati-hati. Tidak, Pamela, maafkan aku, kata Brenda meminta maaf. Seharusnya aku lebih perhatian, aku akan menunggumu. Hari itu Pamela datang ke rumah Brenda dan Brenda mengatakan bahwa dia menaikkan gajinya 2 kali lipat. Dia juga meminta maaf kepada Pamela dan menawarkan bantuan untuk perawatan ibunya. Oh, Anda benar-benar murah hati, Nyonya Wells, seru Pamela, terima kasih. Brenda berubah pikiran sebagai akibat dari kejadian itu. Dia belajar untuk menghormati orang tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Hormati semua orang, apapun statusnya. Brenda mendapat pelajaran yang sulit setelah memecat Pamela. Tidak hanya dia belajar untuk menghormati Pamela, tapi juga betapa sulitnya pekerjaannya. Anda tidak dapat menghindari karma. Itu datang kembali untuk menggigit Anda. Brenda direndahkan dalam sehari setelah memecat Pamela. Kata-katanya yang kasar kembali menggigitnya ketika dia menginjak sepatu Pamela. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.